Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin, muslimat rahimakumullah, bahwa tidak semua perintah itu di dalam agama adalah merupakan kewajiban. Begitupun juga sebaliknya. Tidak semua larangan adalah merupakan sesuatu hal yang haram buat dilaksanakan. Itulah sebabnya kalau kita menyimak perkataan daripada Abu Uyainah, beliau berpesan, al-hadisu mudillah, hadis itu menyesatkan, illa lil fuqaha, bagi sebahagian besar orang, terkecuali untuk orang-orang yang faqih, para ulama. Itulah sebabnya mengapa kita mengikuti pendapat para ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Sebagai contoh, manakala perintah disampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igsilu qabla al-jum'ah, mandilah sebelum salat Jumat. Ini adalah fi'il amar, kalimat perintah. Apakah seseorang yang tidak mandi saat akan menunaikan salat Jumat, lalu dia ini termasuk dari bahagian orang-orang yang bersalah karena dia tidak menunaikan kewajiban sebagai perintah yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata begitu banyak fakta yang valid kita temui. Banyak orang yang manakala dia akan menunaikan sholat Jumat tidak sempat dia mandi. Ada yang mandi jauh-jauh sebelumnya, padahal yang terhitung adalah mandi sebelum menunaikan. Kalau sudah dekat pasal untuk sholat Jumat, barulah kemudian mandi. Ini dia anjurkan, ini yang diperintahkan. Tapi bukan berarti kewajiban. Kalau tidak terlaksana, maka jadi masalah yang besar. Dalam penekanan ini termasuk anjuran yang sangat dianjurkan, bermakna sunnah muakkad. Betapa banyak orang-orang yang salah di dalam menyikapi hal ini. Untuk itu insya Allah kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Qudus. Lalu ada hadis yang lain. Sebagai contoh, fa idza hadaratil asya'a wal isya'a fabda'ul asya'a. Jikalau di hadapanmu ada jamuan makan malam dan juga salat isya, maka dahulukanlah makan malam itu. Kalau kita menyikapi ini, bisa jadi kita akan gagal paham. Apakah lebih penting makanan malam ketimbang salat isya? Lah, kalau begini kita harus kembali kepada apa yang dimaksudkan. Ternyata dalam hal ini Rasulullah menganjurkan kita untuk yang namanya makan itu sebaik-baiknya manakala mengingat sholat isya.
daripada kita sholat isya, tapi mengingat makanan. Tapi bukan berarti ini adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita lakukan. Lalu, pemirsa Net TV dimanapun berada, kita beralih kepada larangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, Inna yaumal jum'ah aidukum. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari id kalian. Fala tasumu. Maka jangan kalian berpuasa pada hari itu. Lalu apakah hal ini bahagian daripada keharaman? Kalaulah kita berpuasa pada hari itu haram? Tidak. Ini dihukumkan sebagai makruh. Kalau orang melakukan puasa di hari Jumat, bukan berarti dia ini haram, tetapi dimakruhkan. Adapun yang mau melaksanakan puasa di hari Jumat, sebaiknya mengikutkan lagi dengan hari Sabtu. Lalu di hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah melarang kita ayyashraba rajulun qa'ima, laki-laki minum dalam keadaan berdiri. Ini juga adalah merupakan fi'il amar, kalimat perintah. Lagi-lagi bukanlah sebuah kewajiban. Manakala kita ini dilarang dan terlarang oleh baginda Rasul, maka kita melihat apakah ini kewajiban atau bukan. Inilah guna daripada para ulama yang menguasai ilmu alat, sehingga mencari tahu ini adalah sesuatu apa wajib atau bagaimana. Ternyata para ulama sepakat bahwasanya ini adalah merupakan sesuatu hal yang berupa larangan, tapi kalaupun kita laksanakan itu berhukumkan makruh. Insyaallah kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Pemirsa Net TV dimanapun berada, jadi kita telah memahami bahwa ulama memiliki arti yang begitu sangat dibutuhkan, karena dia harus menguasai ilmu alat. Tidak sembarangan ulama yang diangkat menjadi ulama karena dia pewaris para nabi. Ada orang yang tahu bahwa ini ilmu alat tetapi tidak bisa memfungsikan apa yang ia kenali. Semisal yang namanya tukang. Kalau tukang dia tahu ini alatnya ini, lalu kemudian fungsinya bagaimana cara mengoperasionalkannya seperti ini. Tapi ada orang yang cuma tahu, dia kenal ini pahat, ini palu, ini sensor, ini macam-macam. Tapi dia tidak bisa memfungsikan, maka dia tidak bisa disebut dengan tukang. Begitulah juga dakwah ini. Ada ulama yang bisa menyampaikan fatwa, tapi ada juga yang hanya sekedar membaca dan kemudian mempelajari, lalu kemudian mendapati, kemudian menyampaikannya kepada jamaah. Itu yang disebut dengan muballigh. Muballigh ketika dia menyampaikan pada ujung-ujung kalimatnya, menyampaikan permohonan maaf, wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui sejatinya. Kalaupun salah, semoga Allah
mengampunkan kita kalaupun benar itu datang daripada kebesaran dan kebenaran Allah jua. Oleh karenanya itu, pemirsa Net TV Sulsel dimanapun berada, jangan kita asal mempatwakan sesuatu bahwa ini salah, ini bid'ah, ini khurafat, ini syirik, ini apa. Padahal keilmuan kita tidak sampai pada hal tersebut. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah akan petunjuknya. Semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan keilmuan kita. Bagaimanapun itu, kita hanya berharap berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul hadi ila suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.